Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin akan menceritakan donghua yang berjudul Beyond the Ocean. Donghua ini menceritakan tentang Jian Wen, pangeran jatuh dinasti Ming sebagai protagonis, dan menceritakan kisah petualangan laut Jian Wen untuk menemukan Pulau Buddha dengan gadis yang bernama Ninja Baidi Gili. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan kultivator hebat dari berbagai penjuru. Mampukah mereka melewati berbagai rintangan? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Di atas langit kelabu berpetir, seekor elang terbang membelah awan. Menukik tajam ke bawah mendekati ombak ganas di lautan tepat ketika sebuah kapal besar melewatinya. Di dalam salah satu kapal, seorang pria memberitahu tentang bahaya di luar dan meminta agar putra mahkota dibawa kembali. Pria yang lain memanggil-manggil putra mahkota, berkeliling ke penjuru kapal tetapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Kru kapal yang berada di atas geladak meneriakkan pusaran air yang muncul di depan. Dan para kru segera membentangkan layar. Seorang pria yang memanggil putra mahkota memperhatikan kengerian yang terjadi. Namun merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Beberapa kru kapal berjuang keras memutar layar. Tetapi karena angin yang terlalu kencang, mereka tak berdaya dan terlempar ke dalam badai. Di dalam kapal, Menteri Zhen Qing menghadap kepada Kaisar untuk meminta titah menahan badai. Setelah mendapatkan izin, Zhen Qing pergi ke ujung kapal berhadapan dengan ombak ganas yang menyebar. Putra mahkota Jian Feng yang memperhatikannya memanggil Zhen Qing sebagai guru. Ia terkesan dengan betapa hebatnya gurunya. Zhen Qing membuka gulungan, membaca isi tulisan di dalamnya. Ia menutup kembali gulungan dan melemparkan ke laut. Gulungan tersebut membentang di udara dan tampak bercahaya lalu menghilang ke dalam badai. Segera setelah itu, langit kelabu menyingkir dan cahaya matahari mulai muncul menyinari lautan. Di sisi lain kapal, Kasim Kanan mencari dan memanggil-manggil putra mahkota dengan panik. Putra mahkota Jian Wen terungkap sedang berdiri di atas kayu yang menopang layar. Menyatakan dirinya sebagai seorang ahli air selatan yang tak terkalahkan. Kasim Kanan mengabaikan ocehan putra mahkota. Dan dengan ketakutan memohon agar segera turun. Namun Jian Wen menolak dan mengungkapkan rasa kagumnya kepada Zhen Qing. Yang mampu menghentikan badai dalam sekejap. Kasim Kanan memilih menurut dan membenarkan apa yang dikatakan putra mahkota. Ia mengatakan bahwa Zheng telah mengikuti kaisar selama puluhan tahun dan memiliki kelebihan sendiri. Meski demikian, seluruh dunia adalah wilayah raja dan di seluruh dunia adalah pejabat kerajaan. Jika bukan karena kekuasaan kaisar dan segel giok, tidak akan ada kedamaian yang datang. Jian Wen melompat turun dan diberitahu bahwa perintah tersebut mengandalkan segel giok yang merupakan harta kaisar. Dengan segel tersebut, keinginan apapun dapat terkabul dalam sekejap. Kasim Kanan kemudian menyarankan putra mahkota segera kembali ke istana untuk makan. Sementara dirinya masih harus menghadap pada kaisar. Sementara itu, Zhen Qing menghadap kaisar membahas tentang badai dan surat dari Raja Yan yang mengatakan bahwa banyak urusan negara membutuhkan pengadilan dari Baginda. Ia berharap kaisar dapat segera kembali ke istana. Selain itu, dikarenakan perjalanan ke Nan yang sudah memakan waktu yang cukup lama, gudang negara juga telah kosong. Zhen Qing mengklaim Raja Yan tidak berguna, sehingga dirinya berani memohon agar kaisar kembali ke istana. Kaisar tampak tidak senang dan mengatakan, Raja Yan sudah menjadi pengawas negara selama 2 tahun dan berani memberikan perintah kepadanya. Kaisar bertanya apakah Zhen Qing berada di pihak Raja Yan. Zhen Qing menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud demikian.
Kaisar mengatakan dirinya tidak percaya negerinya tidak bisa maju sekalipun. Mereka telah menagih pajak dari negara kecil di sepanjang jalan. Zen King mengungkapkan bahwa Nan yang berbeda dengan Laut Timur. Mengingat penjahat Laut Pocun, Kisha sudah lama berada di sana. Dan dirinya yakin dia tidak akan menyerah dengan mudah. Kaisar mengangkat pedangnya dan mengatakan, jika saat itu bukan karena Zen King yang berbelas kasihan, ia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Di ruangan yang dipenuhi rak buku, putra mahkota merenungkan sejak mereka berlayar ayahnya selalu menghindari Zen King. Ia berjalan menyusuri rak buku mencoba mencari segel giok. Di ruangan lain Kaisar terbatu-batu dan bertanya apakah Zen King masih melindungi Raja Yan. Ia mendengar belakangan ini Nan yang memiliki kekuatan baru. Zen King memberitahu tentang sekelompok bajak laut yang dibentuk oleh orang India bernama Mozara. Bajak laut tersebut memiliki ratusan bajak laut lain yang menjadi bawahannya. Legenda mengatakan serigala tersebut memiliki kekuatan mutiara laut yang tak diketahui. Zen King masih mencoba membujuk Kaisar untuk kembali dan mengingatkan tentang kondisi kesehatannya yang kurang baik. Kaisar menolak dan menyatakan bahwa Pulau Buddha sudah dekat. Ia mengklaim Zen King dan Raja Yan hanya tidak ingin jika dirinya hidup abadi. Ia juga mengetahui bahwa mereka sudah lama mengincar tahtanya. Zen King menepis semua itu dan memohon agar Kaisar tidak marah. Sementara itu, Jianwen menemukan sebuah kotak yang menyimpan segel giok di dalamnya. Saat ia mengambilnya, Jianwen mendengar suara ayahnya dan Zen King berdebat. Jianwen ingin mengecek apa yang terjadi. Namun segel giok yang dipegangnya menggelinding jatuh. Ketika ia mengambilnya, ayahnya berdiri di hadapannya. Jianwen auto panik segera menyembunyikan segel tersebut ke belakang. Dan beralasan bahwa ia hanya kebetulan melewati ruangan tersebut. Namun tiba-tiba sembilan pedang dihunus menembus tubuh ayahnya. Saat tubuh ayahnya ambruk, Jianwen terkejut melihat Zen King lah orang yang menusuk ayahnya. Fuhua! 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 我就是路过这儿。捉刺客！ Jianwen menangis memanggil-manggil ayahnya dengan panik. Ia bertanya mengapa Zen King melukai ayahnya. Jianwen berteriak memanggil pengawal, mengetahui orang-orang akan segera berdatangan. Zen King melempar pedang ke arah Jianwen dan mengklaimnya sebagai pembunuh. Kasim Kanan datang dengan mengantarkan makanan untuk Kaisar. Ia terkejut saat mendengar teriakan Zen King memerintahkan untuk menangkap pembunuh. Para pengawal bersama Kasim Kanan melihat Jianwen menghunus pedang yang berlumuran darah ke arah Zen King. Sementara Kaisar tergeletak di lantai. Jianwen bingung dan segera menjatuhkan pedang tersebut. Ia membantah dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan pembunuh. Namun Zen King menarik pedang dan memerintahkan para pengawal untuk menangkap Jianwen. Panik, Jianwen mengklaim mereka semua telah bersekongkol. Ia berusaha berlari dari kejaran Zen King dan pengawal secepat mungkin. Tetapi Jianwen tersudutkan dan saat ia mencoba kabur melalui jendela, ia terpeleset dan tercebur ke laut. 你们别过来！你们都是一伙的！ Jianwen naik ke permukaan dan mendapati para pengawal turun ke sekoci. Masih mencoba mengejarnya, ia menyelam dan mencoba berenang menuju ke kapal King Long yang memiliki kekuatan sihir. Seorang pengawal menghadap Zen King, melaporkan bahwa mereka telah menurunkan kapal untuk menangkap Jianwen. Zen King menegaskan, jika Jianwen masih hidup maka mereka harus menangkapnya. Dan jika sudah mati mereka juga harus melihat mayatnya. Zen King melihat melalui teropong dan mendapati Jianwen naik ke kapal King Long. Ia menangkap setitik cahaya yang menyala pada kepala naga di ujung kapal, yang tandanya kapal tersebut mengakui Jianwen sebagai pemiliknya. Di atas kapal King Long, Jianwen panik mengetahui kapal tersebut tidak memiliki kemudi.
Ia bertanya-tanya bagaimana cara untuk menjalankan kapal tersebut. Sementara itu, Zenking memberikan perintah kepada kru kapal untuk memutar. Beberapa kapal mengepung kapal Kinglong dan menembakkan panah. Jian Wen terjatuh dan melihat segel giok terpental dari sakunya. Ia ingat bahwa segel tersebut dapat mengendalikan kapal siling, tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Di sisi lain, para pengawal yang diperintahkan Zenking mulai meluncur melalui tali menuju kapal Kinglong. Jian Wen masih mencoba memikirkan cara menggunakan segel giok. Dan saat ia melihat sebuah meja dengan pola aneh, ia mencoba meletakkan segel giok ke tengahnya. Cahaya biru memancar dari segel giok, dan Jian Wen berhasil menghentikan kapal siling. Ia juga menggunakan segel untuk mengontrol kapal Kinglong dan mempercepat lajunya. Saat sejumlah kapal siling yang lain berniat menghadangnya dari dua sisi, Jian Wen berusaha menambah kecepatan kapal Kinglong. Mereka pun berbenturan, tetapi kapal Kinglong berhasil lolos dari cengkeraman Zenking. Jian Wen berpikir untuk pergi ke Guangzhou dan mencari Paman Yan. Ia percaya bahwa hanya Yan yang dapat menyelamatkannya. Sementara itu di kapal yang lain, Kasim Kanan memperhatikan kapal Jian Wen yang menjauh dari pandangan matanya dengan sedih. Di tempat lain, Lu Wulifu menerima sebuah surat dan tersenyum licik saat membacanya. Ia menghadap pada seseorang yang dipanggilnya Jenderal Asura. Ia memberitahu kekacauan di Tiongkok dan kebangkitan Jepang. Namun Jenderal Asura mengatakan bahwa badai yang diciptakan Lu Wulifu tidak melukai prajurit negara atas. Lu Wulifu mengatakan meski serangannya gagal, tetapi ia baru saja mendapat kabar bahwa kaisar telah tewas, dan putra mahkota tidak diketahui keberadaannya. Jenderal Asura mengatakan bahwa kaisar dataran rendah sudah tidak ada satupun, dan tidak lama lagi akan ada yang baru. Lu Wulifu tertawa dan mengungkapkan bahwa tujuannya adalah putra mahkota negara Shang, yang merupakan kunci untuk mewujudkan rencana besarnya. Jenderal Asura terkesan mengetahui Lu Wulifu telah memiliki rencana lain, dan akan mengutus 2 orang asisten untuk membantunya. Sementara itu, sekelompok orang yang sedang minum-minum melihat sebuah kapal yang mendekat. Namun mereka terkejut ketika melihat kapal tersebut melompat dan terbang di atas mereka, lalu mendarat kembali di atas laut. Keesokan paginya, Kasim Kanan menghadap Zenking, memberitahu bahwa Raja Yan memintanya menepi ke pelabuhan Guangzhou. Zenking merenungkan bahwa putra mahkota telah membunuh kaisar dan dirinya gagal melindunginya. Putra mahkota juga melarikan diri dan ia yakin bahwa Raja Yan pasti akan memecatnya dan menghukumnya. Kasim Kanan memberitahu perintah dari Raja Yan adalah meminta Zenking ke pelabuhan Guangzhou dan mengumpulkan 3 kapal spiritual lainnya untuk menemukan putra mahkota. Dia harus mendapatkan kembali segel giok untuk menebus kesalahan. Kasim Kanan kemudian memberikan sebilah pedang pemberian dari Raja Yan kepada Zenking. Setelah menarik bilah pedang dari sarungnya, Zenking menghunuskan ke atas memerintahkan para kru untuk menuju Guangzhou. 还赐您一样东西。慢，火速赶往泉州港。 Di lautan, seorang pria bernama Teng Gesi berdoa berharap agar dirinya dapat menjadi ahli air Mongolia. Namun tiba-tiba kapal Kinglong melaju ke arahnya dan menabrak perahu kecilnya. Jian Wen terbangun dan mendapati dirinya diangkat tinggi-tinggi oleh Teng Gesi. Jian Wen menanyakan siapa Teng Gesi dan memintanya untuk menurunkannya. Teng Gesi tetap mengangkat Jian Wen dan menuntut ganti rugi atas perahunya yang telah hancur. Ia mengancam jika Jian Wen tidak menuruti perintahnya, dirinya akan melemparkannya ke dalam kotoran sapi. Jian Wen menolak dan berjanji akan memberinya ganti rugi.
Teng Gesi menurunkan Jian Wen dengan melemparkan ke tanah. Ia marah dan memberitahu bahwa dirinya menabung selama 1 tahun untuk membeli perahu dari Kuan Zuo. Namun baru saja mencoba melaut, perahunya sudah dihancurkan oleh kapal Jian Wen. Jian Wen mengatakan ia akan membayar ganti rugi. Tetapi Teng Gesi harus mengantarkannya ke pengadilan Kuan Zuo. Teng Gesi setuju dan mengancam akan merobek-robek Jian Wen jika tidak menepati janjinya. Keduanya kemudian memulai perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kuan Zuo. Setibanya di sana, Jian Wen meminta Teng Gesi melepaskan ikatan di tangannya. Namun Teng Gesi menolak karena Jian Wen belum memberinya uang ganti rugi. Jian Wen mengatakan sekali lagi, saat ia tiba di pengadilan Kuan Zuo, dirinya pasti akan membayarnya. Teng Gesi menjadi kesal dan menggendong Jian Wen agar tidak banyak bicara. Sementara itu, seorang pria yang mengenakan masker dan tampak seperti ninja melaporkan kepada 2 asisten Luwu Lifu bahwa putra mahkota negara Shang telah memasuki kota bersama seorang pria Mongolia. Keduanya membahas tentang kapal Qinglong yang tiba begitu cepat di kota dan mengetahui bahwa kerajaan Shangguan mengeluarkan perintah penangkapan karena putra mahkota telah membunuh kaisar untuk merebut tahta. Kedua asisten Luwu Lifu sepakat untuk bertindak masing-masing. Salah satu yang menggunakan topeng merah mengatakan, setelah menangkap putra mahkota, mereka akan berkumpul di hutan selatan kota. Ia juga memperingatkan bahwa mereka harus menangkap putra mahkota hidup-hidup. Sementara itu, Teng Gesi dan Jian Wen dikepung oleh beberapa pengawal. Jenderal Luwu Zhenying menebas tali yang mengikat Jian Wen dan menegur Teng Gesi yang berani bertindak tidak sopan pada putra mahkota. Teng Gesi terkejut tidak menyangka pria yang dibawanya dan menghancurkan kapalnya adalah putra mahkota. Wu Zhenying berlutut memberi hormat kepada Jian Wen, meminta maaf atas kedatangannya yang terlambat. Ia mengatakan sebelum menangkap Teng Gesi, dirinya akan mengantar Jian Wen ke pengadilan Kuan Zuo terlebih dahulu. Jian Wen mencoba menjelaskan kesalahpahaman Wu Zhenying dan menjelaskan bahwa Teng Gesi tidak berniat jahat. Ia memberitahu bahwa dirinya telah berhutang pada Teng Gesi. Melanjutkan perjalanan menuju pengadilan Kuan Zuo, Teng Gesi tidak heran dengan Jian Wen yang dapat mengganti kapalnya, mengingat dia adalah putra mahkota. Jian Wen menanyakan atasan Wu Zhenying dan diberitahu bahwa dirinya berada di bawah Raja Yan. Ia lega mengetahui Wu Zhenying adalah salah satu dari orang pamannya. Jian Wen menanyakan tentang kemungkinan munculnya pergerakan aneh di istana. Wu Zhenying menjelaskan belum lama ini Raja Yan memerintahkan para pejabat untuk menangkap pembunuh dan memerintahkan siapapun yang melihat Jian Wen harus segera menyambutnya kembali ke istana untuk mewarisi tahta kerajaan. Jian Wen berhenti dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke suatu toko terlebih dahulu untuk membeli kapal. Wu Zhenying keberatan dan mengingatkan bahwa Jian Wen harus kembali ke pengadilan terlebih dahulu. Jian Wen meminta Wu Zhenying untuk tidak khawatir. Ia telah berjanji kepada Teng Gesi bahwa setibanya di Kuan Zuo, dirinya akan memberinya sebuah kapal. Jian Wen bertanya apakah Wu Zhenying ingin agar dirinya mengingkari janji. Wu Zhenying menurut dan membiarkan Jian Wen dan Teng Gesi masuk ke dalam toko. Jian Wen kemudian memberikan gioknya kepada Teng Gesi sebagai ganti rugi kapal, lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi Teng Gesi keberatan karena giok tersebut berharga 10 perahu. Sementara dirinya hanya perlu mendapatkan 1. Sebagai orang Mongolia, dirinya tidak ingin memanfaatkan orang lain. Namun Jian Wen mengatakan, jika Teng Gesi tidak segera pergi, dia akan dibunuh. Ia percaya bahwa Wu Zhenying datang bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk menangkapnya. Teng Gesi masih tidak memahami apa yang terjadi. Namun Jian Wen tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya. Jian Wen memanggil pemilik toko untuk membeli kapal. Saat seorang pria tua muncul dari bawah meja,
Ia berubah pikiran dan meminta diberikan pakaian serta diizinkan pergi menggunakan pintu belakang dengan memberikan gioknya sebagai bayaran. Setelah berganti pakaian, pemilik toko memanggil Jianwen sebagai putra mahkota dan menunjukkan letak pintu belakang. Jianwen terkejut menyadari pemilik toko ternyata mengetahui identitasnya. Namun pemilik toko memintanya tidak khawatir, karena dirinya adalah seorang pengusaha, ia hanya menjalankan bisnis. Di depan toko, Wu Zhenjing menunggu Jianwen yang tak kunjung keluar dengan gelisah. Ia memutuskan masuk ke dalam tetapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Sementara itu, Jianwen berencana pergi keluar dari kota dan meminta Teng Gexi tidak mengikutinya lagi. Namun Teng Gexi menolak karena Jianwen belum mengganti kerugiannya. Penjaga memeriksa Jianwen dan menilai penampilannya tidak tampak seperti putra mahkota. Ia pun memberikan izin untuk lewat. Tetapi tiba-tiba Wu Zhenjin dan pasukannya muncul dan berseru bahwa keduanya adalah buronan kerajaan. Raja Yan memerintahkan siapapun yang bisa mengambil kembali segel giok akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Para pengawal segera mengepung Jianwen dan Teng Gexi. Melihat gerbang perbatasan kota akan segera ditutup, Jianwen mencoba melarikan diri. Namun Teng Gexi menahannya agar tidak pergi. Asisten Nuwu Lifu yang bertopeng kemudian datang, menghadapi para pengawal sementara yang lain baru saja tiba dengan melompat dari atas gerbang. Di suatu tempat yang dikelilingi air, seorang wanita tua bertanya kepada Bai Dikili, apakah dia yakin ingin bergabung dengan Mutiara Laut? Jika bersedia, Bai Dikili akan menerima kekuatan yang tak terbatas dari laut dalam. Namun pada saat yang sama, dia juga harus menerima takdir dan perlahan-lahan akan berubah menjadi sebuah karang, berdiri sendirian di tengah terpaan angin. Bai Dikili mengatakan, selama ia bisa mengalahkannya, dia menyelamatkan suku. Dirinya tidak memiliki keraguan sedikit pun. Wanita itu mengambil sebuah mutiara yang bercahaya, merapal mantra dan memberi Bai Dikili kekuatan mutiara laut. Kembali ke gerbang perbatasan Kuanzuo, Bai Dikili bertarung dan mengalahkan sejumlah pasukan tanpa kesulitan. Jianwen terkesan dengan kemampuan bertarung gadis itu, dan mengatakan setelah dirinya keluar dari Kuanzuo, ia akan memberinya hadiah. Namun Bai Dikili menangkapnya dan membawa Jianwen kabur. Jianwen meminta pertolongan kepada Teng Gexi. Dan Teng Gexi bergegas menyusulnya mengingat perahunya belum diganti rugi. Asisten Nuwu Lifu yang mengenakan topeng merah meledakkan bom asap dan melarikan diri ke atap. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memberi sinyal dan suar segera diledakkan ke langit. Di laut, sebuah kapal bergerak mendekati pulau. Kapal tersebut menerima sinyal suar yang ditembakkan dan menyiapkan meriam lalu melancarkan serangan ke kota Kuanzuo. Seluruh bangunan langsung meledak dan terbakar di berbagai penjuru kota. Sementara itu di kapal yang lain, Kasim Kanan berlari dengan panik ketika mendengar suara ledakan. Zhen King melihat melalui teropong dan mengetahui keberadaan kapal asing yang menembak pelabuhan Kuanzuo. Ia memerintahkan kru kapal untuk mengunci kapal musuh dan maju dengan kecepatan penuh. Zhen King menyatakan siapapun yang berani menyerang wilayah mereka, ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Di hutan, Bai Dikili menjatuhkan Jianwen yang terus merengek sepanjang dirinya membawanya kabur. Merasakan keberadaan musuh di sekitarnya, ia bersiaga ketika beberapa serangan dilesatkan ke arahnya. Asisten Nuwu Lifu yang mengenakan topeng merah muncul dari persembunyiannya di balik pohon. Ia bertanya-tanya kapan Bai Dikili akan belajar menghormati orang lain. Dua orang ninja yang merupakan anak buah topeng merah muncul dan mengepung Bai Dikili. Topeng merah menyindir Bai Dikili dan menyebutnya telah jatuh cinta pada putra mahkota.
Ia bertanya mengapa Bai Dikili tidak pergi ke tempat pertemuan yang telah mereka sepakati. Bai Dikili mengatakan bahwa dirinya akan membawa Jian Wen pergi. Topeng Merah tidak menyangka Bai Dikili rupanya berencana menjadi pengkhianat. Ia bersama dua ninja bawahannya mencoba menyerang Bai Dikili. Topeng Merah memperhatikan bahwa sejak Bai Dikili mendapatkan mutiara laut, kemampuannya sudah berkembang pesat. Ia bertanya apakah Bai Dikili mengetahui hukuman yang menantinya jika mengkhianati Jenderal Asura. Bai Dikili mengatakan jika Jenderal Asura melepaskan klien Baidi, dirinya akan memberikan putra mahkota. Topeng Merah menolak dan keduanya kembali saling menyerang. Bai Dikili menyindir Topeng Merah yang telah melepaskan namanya dan bersedia menjadi pengkhianat. Ia mengingat bahwa Topeng Merah adalah ninja kebanggaan dan terkuat di klan Baidi. Topeng Merah mentertawai Bai Dikili dan mengatakan sejak ayah memberikan mutiara laut, semua itu sudah menjadi masa lalu. Saat keduanya terus bertarung, Jian Wen yang masih diikat bertanya-tanya mengapa semua orang memperebutkannya. Teng Gesi kemudian muncul melepaskan ikatan Jian Wen dan membawanya kabur. Topeng Merah melupakan pertarungan dan memilih mengejar Teng Gesi. Bai Dikili menahannya dan keduanya melanjutkan pertarungan kembali. Topeng Merah menahan pedang Bai Dikili dengan tangannya dan mengatakan bahwa dirinya melakukan semua itu demi klan. Jika misi tersebut diselesaikan, dirinya akan mendapatkan kekuatan dan dapat melindungi warisan klan Baidi. Namun Bai Dikili mengingatkan bahwa Topeng Merah sedang mempertaruhkan nyawa seluruh klan. Sebagai putri kepala suku, dirinya tidak akan mengizinkannya. Setelah bom asap diledakkan, Bai Dikili menyelinap ke dalam dan mengerahkan pedang ke leher Topeng Merah. Tetapi Topeng Merah mampu meloloskan diri dan kabur dengan melompat ke dalam laut. Sementara itu di tepi pantai, Teng Gesi panik melihat kapalnya telah dimakan kapal King Long. Jian Wen mencoba menjelaskan bahwa kapal King Long adalah kapal spiritual yang dapat pulih setelah memakan kayu. Teng Gesi menarik kera Jian Wen, menuntut untuk memberikan kapal King Long sebagai ganti rugi. Perhatian keduanya segera teralihkan ketika melihat sejumlah kapal yang berlayar di kejauhan. Teng Gesi bertanya apakah mereka datang untuk menjemput Jian Wen. Namun Jian Wen menepisnya dan memberitahu bahwa mereka adalah musuh sekaligus pembunuh ayahnya. Jian Wen mengajak Teng Gesi bergegas naik ke kapal King Long. Ia menggunakan segel batu giok sebagai kendali kapal dan membawanya melesat cepat meninggalkan tempat tersebut. Teng Gesi terkesan dengan kecepatan kapal tersebut dan mengklaimnya sebagai miliknya. Namun karena berlayar terlalu cepat, ia mendadak pusing dan terkena mabuk laut. Tiba-tiba sebuah kunai melesat dan hampir mengenai Jian Wen. Bai Dikili berdiri di atas layar bertanya kemana Jian Wen akan pergi. Di kapalnya, Jenderal bertanya kepada Luwu Lifu tentang pasukan bangsawan yang sedang membentuk formasi pengepungan. Luwu Lifu meminta Jenderal untuk tidak khawatir. Ia menjamin apapun yang terjadi tidak akan mengecewakannya. Tak lama setelah itu, meriam diarahkan ke kapal-kapal yang menghadang dan serangan ditembakkan. Di atas kapal King Long, Bai Dikili turun dan berniat menangkap Jian Wen. Namun tangannya malah mengenai Teng Gesi yang membuatnya langsung marah. Teng Gesi ingin menyerang Bai Dikili yang baru saja menendangnya. Tetapi Jian Wen menahannya dan mencoba menenangkannya. Bai Dikili melepaskan topinya, menyarankan mereka untuk segera pergi sebelum diketahui. Namun saat ingin mengemudikannya, ia bingung karena tidak melihat kemudi. Teng Gesi melepaskan diri dari Jian Wen dan memperingatkan Bai Dikili untuk menjauh dari kapalnya.
Jian Wen menyuruh keduanya tidak berisik dan memberitahu bahwa hanya dirinya lah yang dapat mengemudikan kapal tersebut. Ia segera mengambil alih kapal, dan saat kecepatan ditambah, Teng Gesi langsung mabuk laut lagi. Bai Dikili memerintahkan Jian Wen membawa kapal ke Guanzhou. Ia menyarankannya untuk mendengarkan perintahnya, jika tidak ingin dibunuh. Tang Gesi mengomel tidak terima diperintah oleh Bai Dikili. Namun Bai Dikili menarik pedang dan mengarahkannya ke leher Jian Wen. Ia memperingatkan jika Tang Gesi berani mendekat, dirinya akan membunuh putra mahkota. Tang Gesi bingung dan memberitahu bahwa Guanzhou adalah tempat yang berbahaya. Bai Dikili menjelaskan tentara kapal sudah dibentuk, dan satu-satunya pilihan adalah menerobos ke Guanzhou untuk menghindari serangan dari Tiongkok. Ia meyakinkan mereka bahwa dirinya memahami kapal pil gunung berapi dan tahu cara menghindari serangan meriamnya. Jika mereka mengikuti instruksinya, ia menjamin semuanya akan selamat. Di kapal lain, Jenderal mengetahui bahwa kapal negara Shang telah membentuk formasi. Dan jika tidak pergi sekarang, mereka akan terlambat. Ia ingin memerintahkan mereka untuk mundur. Namun Luwu Lifu memintanya menunggu sedikit lebih lama, karena mangsa akan segera masuk ke dalam jebakan dengan sendirinya. Jenderal memutuskan setuju, dan berharap Luwu Lifu tidak mengecewakannya. Luwu Lifu memintanya tidak khawatir, karena dirinya telah mengetahui keberadaan kapal King Long. Kembali ke kapal King Long, Bai Dikili memperhatikan kapal lain yang bergerak mendekat, dan mengetahui bahwa perintah telah menemukan mereka. Saat serangan ditembakkan ke arah mereka, Bai Dikili memberikan instruksi kepada Jian Wen untuk menghindar. Mereka berhasil menghindar semua serangan yang dilesatkan. Tetapi tiba-tiba sebuah bom asap menyeruak dari dalam laut dan meluncur jatuh ke kapal. Jian Wen dan Teng Gesi berusaha melihat di antara kepulan asap dan menemukan sebuah kapal besar yang berada di samping mereka. Luwu Lifu dan pasukannya berdiri di atas kapal tersebut tampak puas dengan rencananya yang berhasil. Di kapal yang lain, seorang kru melapor kepada Zheng Qing tentang kapal misterius yang mendekati kapal musuh. Meyakini bahwa kapal tersebut adalah kapal King Long, ia meminta saran dari Zheng Qing. Hal apa yang harus mereka lakukan? Zheng Qing memberi perintah untuk menembakkan serangan ke kapal perang musuh dan melindungi kapal King Long. Kembali ke kapal King Long, saat pasukan Luwu Lifu turun ke sana untuk menangkap Jian Wen, serangan yang dikirim kapal Zheng Qing menghantam mereka. Bai Dikili menyarankan Jian Wen segera membawa kapal pergi. Jian Wen kemudian bangkit dan memerintahkan kapal King Long melaju dengan kecepatan penuh. Di kapal lain, Kasim kanan menghampiri Zheng Qing, mendengar bahwa di kapal tersebut terdapat putra mahkota. Ia mengingat perintah Raja Yan dan meminta Zheng Qing untuk tidak menyakiti Jian Wen dan menangkapnya hidup-hidup. Zheng Qing memperingatkan Kasim kanan untuk tidak banyak bicara. Ia memberitahu bahwa tubuh kapal King Long telah rusak, dan dirinya yakin bahwa Jian Wen tidak akan bisa pergi jauh. Sementara itu sejumlah kapal mengepung kapal Luwu Lifu, menembakkan serangan tanpa henti. Jenderal Asura menuntut Luwu Lifu untuk bertindak, dan saat Luwu Lifu menggunakan kekuatannya, kapal tiba-tiba menghilang begitu saja. Di kapal King Long, Bai Dikili menarik pedangnya dan menghunuskannya ke arah Jian Wen. Ia mengatakan jika Jian Wen bekerja sama dengannya, ia akan berjanji untuk melindunginya. Jian Wen menyebut dirinya sebagai buronan dan tidak keberatan jika Bai Dikili ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba kapal besar muncul dari dalam air dan berada tepat di depan kapal King Long. Kapal Zheng Qing telah mendarat di pelabuhan Guanzhou.
Zen King menatap api yang berkobar dari sisa-sisa serangan yang ditembakkan kapal Luwu Lifu sebelumnya. Wu Zhenying melapor kepada Zen King, meyakini bahwa serangan yang mereka terima berhubungan dengan putra mahkota. Ia menawarkan diri untuk ikut berlayar bersama Zen King. Dan karena dirinya sangat paham kondisi laut di wilayah tersebut, dirinya yakin mereka akan dapat menangkap putra mahkota. Zen King meminta Wu Zhenying tidak khawatir karena dirinya mempunyai keputusannya sendiri. Ia percaya bahwa Raja Yan pasti akan mengutamakan rakyat dan kota Guangzhou terlebih dahulu. Zen King memerintahkan Wu Zhenying memprioritaskan prajurit dan rakyat yang terluka, dan segera memperbaiki pertahanan Guangzhou. Sementara itu, Jian Wen terbangun di ruangan gelap yang berbau tajam. Ia memperhatikan sekeliling namun tidak bisa mengenali di mana dirinya berada. Jian Wen membangunkan Teng Gesi yang juga langsung mengereyi ketika mencium aroma tajam menusuk hidung. Ia menduga mereka berada di dalam kabin raksasa dan mencoba mencari Baidi Kili yang masih tak terlihat. Di sebuah lubang yang memisahkan kabin dengan lantai atas, dua orang pria muncul mentertawakan mereka. Tiba-tiba keduanya didorong jatuh dan Baidi Kili muncul di atas. Ia mengulurkan tali dan membawa Tang Gesi serta Wu keluar. Baidi Kili mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba berkeliling dan menduga bahwa mereka saat ini berada di dalam kapal bajak laut India. Mengetahui Jian Wen mengenal struktur kapal, ia memintanya untuk memimpin jalan. Di kapal yang lain, Jenderal Asura menghukum topeng merah yang dipanggilnya Papa Paluwo. Ia bertanya apakah Paluwo berencana mengkhianati juga dirinya. Jenderal Asura mengingatkan bahwa nasib keluarga suku Baidi mereka masih berada di tangannya. Luwo berlutut bersumpah bahwa dirinya akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melayaninya. Ia memohon agar Jenderal Asura memberinya satu kesempatan lagi. Luwu Lifu mengatakan bahwa ia percaya Luwo tidak berniat jahat dan jauh berbeda dengan ayahnya, yaitu Bai Jicul yang tidak tahu diri. Menilai Luwo adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan Baidi Kili dan juga mengetahui kelemahannya. Ia percaya Luwo bisa membawa Baidi Kili dan putra mahkota kepada Jenderal Asura. Akhirnya Jenderal Asura setuju untuk memberi Luwo satu kesempatan lagi dan memperingatkannya untuk tidak mengecewakannya. Setelah Luwo pergi, Jenderal Asura marah dengan Luwu Lifu. Ia mengungkit rencana Luwu Lifu yang gagal membawa putra mahkota jatuh ke dalam perangkapnya. Luwu Lifu meminta jenderal untuk tidak marah. Meskipun putra mahkota melarikan diri, namun dirinya berhasil memecahkan rahasia keluarga Baidi. Ia mengungkapkan di tubuh Baidi Kili terdapat sebuah harta karun dan segel giok putra mahkota. Luwu Lifu percaya bahwa itu adalah sesuatu yang mereka cari. Jenderal Asura seketika berubah senang. Dengan segel giok kayu laut dan putra mahkota, dirinya akan menemukan Pulau Buddha. Sementara itu, Jian Wen, Tang Gesi, dan Baidi Kili telah mencapai di geladak atas kapal. Jian Wen terkejut betapa besarnya kapal tersebut hingga mampu menelan kapal King Long-nya. Seekor elang tiba-tiba muncul di atas mereka, menukik ke arah Jian Wen dan terbang ke arah lain. Burung tersebut bertengger di atas bahu Moru Hao dan mengetahui bahwa Jian Wen adalah putra mahkota. Ia memperingatkan anak buahnya untuk tidak melukainya. Baidi Kili mencoba menahan anak buah Moru Hao yang menyerang dan meminta Jian Wen serta Teng Gesi menarik tuas untuk memutar bagian bawah kapal. Namun tuas tersebut sangat berat dan Tang Gesi maupun Jian Wen tidak mampu memutarnya sedikit pun. Moru Hao menerjang mereka dan Tang Gesi memutuskan menghadapinya. Tang Gesi mengangkat Moru Hao lalu membantingnya keras. Jian Wen mengambil kapak yang tergeletak dan mengayunkannya untuk memutus tali pada tuas. Seketika itu bagian bawah kapal terbuka
dan kapal Qinglong berhasil dikeluarkan dari kabin bawah. Namun Jian Wen, Tang Kexi, dan Bai Dikili tidak dapat turun karena sekelompok hiu menghadang kapal tersebut. Para anak buah Moru Hao menyerukan nama serigala berkali-kali ketika Mozarra meluncur dengan mengendarai ikan. Mozarra melompat ke kapal dan memanjat untuk mencapai gelada atas. Ia mendekati Jian Wen bertanya-tanya berapa uang yang bisa didapatkannya dengan menjual putra mahkota. Jian Wen terkejut dengan kemunculan Mozarra dan menanyakan identitasnya. Mozarra mengejek Jian Wen karena tidak mengetahui siapa dirinya. Ia meminta Jian Wen untuk mengingatnya bahwa dirinya adalah bajak laut nomor 1 di Nanyang, yaitu serigala rakus. Bai Dikili mencoba menyerang Mozarra, namun serangannya dapat diatasi dengan mudah. Mengetahui Bai Dikili memiliki kekuatan mutiara laut, ia senang karena gadis itu juga dapat dijual dengan harga yang sangat bagus. Mozarra melancarkan serangan dan mengirim Bai Dikili terdorong mundur. Tang Kexi juga mencoba maju untuk menghadapinya. Tetapi Mozarra dengan mudah menghentikannya dan melemparkannya ke lantai. Di penjara, Jian Wen sangat marah mengetahui Mozarra sama sekali tidak menghormatinya sebagai putra mahkota negara Shang. Tang Kexi mengakui Mozarra sangat kuat dan bertanya-tanya senjata cakar besi yang digunakannya. Bai Dikili memberitahu bahwa itu adalah mutiara laut. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki mutiara laut di Nanyang. Terlebih jauh lebih kuat dari miliknya. Bai Dikili yakin Mozarra sudah berlatih menggunakan mutiara laut dalam waktu yang lama. Jian Wen bertanya apakah kara yang dikeluarkan Bai Dikili juga disebut mutiara laut. Bai Dikili tidak menjawab dan memperingatkan Jian Wen untuk tidak bertanya hal yang tidak berkaitan dengannya. Seorang pria yang baru datang menertawai mereka. Ia memuji kapal Qinglong dan berharap bisa memilikinya. Tang Kexi tidak terima dan memperingatkan pria itu untuk menjauh dari kapalnya jika tidak ingin dipukul sampai mati. Pria itu mengabaikan protes Tang Kexi dan menyebutkan keunggulan kapal Qinglong, menilai kecepatannya yang sangat langka, tetapi tidak ada dayung. Ia yakin bahwa kapal tersebut adalah kapal spiritual. Pria itu juga mengetahui bahwa Bai Dikili memiliki mutiara laut dan memintanya untuk mengatakan dari mana dia mendapatkannya. Bai Dikili melempar sesuatu mengenai kepala pria itu. Gelas minuman yang dipegangnya terjatuh. Dan setelah membereskan pakaiannya yang sedikit basah, ia memperkenalkan diri dengan nama Harold, seorang ahli artefak. Harold terus mengoceh menceritakan tentang dirinya tanpa diminta. Jian Wen memperhatikan Harold dan menebak bahwa pria itu nampaknya mudah ditipu. Harold mengungkapkan bahwa dirinya sangat tertarik dengan kapal Qinglong dan meminta Jian Wen untuk menceritakan sesuatu tentangnya. Jian Wen setuju dan mulai memberitahu sedikit hal tentang kapalnya. Namun ia berhenti di tengah-tengah menolak melanjutkan karena Mozarra akan membunuhnya. Harold mengatakan Mozarra tidak akan tega membunuh Jian Wen, tetapi mungkin berniat menjualnya. Bagi Mozarra, putra mahkota adalah barang yang paling disukai, dan akan ada banyak orang bersedia menawar. Jian Wen terkejut mengetahui mereka akan menjualnya dan menjadikannya sebagai pelayan. Di tempat lain, Zhen Qing memikirkan hubungan antara putra mahkota, kediamanmu, dan Gandong. Seorang pengawal kemudian melapor bahwa Wu Zhenjing ingin bertemu dengannya. Setelah diizinkan masuk, Wu Zhenjing melaporkan bahwa dirinya melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang menyerang Kuan Zuo
adalah seorang jenderal yang merupakan pemberontak Jepang. Zen King yakin jenderal tersebut ingin menggunakan putra mahkota untuk mendirikan kerajaan baru. Tetapi ia juga curiga dengan kemungkinan mereka memiliki tujuan lain. Wu Zhenjing membenarkan dan memberitahu bahwa penjahatmu sedang mencari Pulau Buddha. Ia mendengar kabar bahwa putra mahkota dan kaisar yang meninggal semuanya berhubungan dengan pulau tersebut. Zen King mengatakan Pulau Buddha akan membuat seseorang memiliki hidup abadi. Dan bertanya apakah Wu Zhenjing mempercayai hal tersebut. Wu Zhenjing menolak percaya dan diminta untuk membiarkan rumor apapun yang beredar. Zen King memerintahkannya untuk fokus menangkap putra mahkota. Dan jika berhasil dirinya akan memberikan hadiah besar dengan menaikkan pangkat Wu Zhenjing. Di penjara Jian Wen berteriak menolak tidak ingin dijadikan budak dan memohon untuk dibunuh. Beberapa orang kemudian datang, mengeluarkan Teng Gezi dan membawanya ikut bersama mereka. Jian Wen khawatir dan meminta Teng Gezi kembali dengan selamat. Teng Gezi menoleh sebentar, meminta Jian Wen untuk tidak cemas. Ia mengatakan bahwa pahlawan Mongolia dilindungi oleh dewa yang hidup abadi. Di atas geladak kapal, Teng Gezi bertarung dengan Mozara dan telah menyelesaikan 10 ronde. Meski babak belur, Teng Gezi menolak menyerah dan menyatakan tidak akan pernah menjadi pengikut Mozara. Ia masih berdiri ketika menerima pukulan menghantam perutnya. Mozara menariknya dan berniat menjatuhkan Teng Gezi ke laut menjadi makanan para hiu. Di Kuan Zuo, Kasim Kanan berlari menemui Zen King. Begitu mendengar rencananya untuk pergi, ia bertanya apakah Zen King mendapat kabar dari putra mahkota. Zen King memberitahu bahwa dirinya menerima kabar putra mahkota diculik dan dibawa ke pasar gelap di Pulau Sha. Kasim Kanan terkejut berharap agar putra mahkota tidak jatuh ke tangan para bajak laut jahat. Ia memohon kepada Zen King untuk menyelamatkan putra mahkota. Wu Zhenjing yang juga ada di sana menawarkan diri untuk ikut bersama Zen King. Ia yakin mereka kali ini akan berhasil menangkap putra mahkota. Kasim Kanan mengetahui Wu Zhenjing mungkin tidak berniat membawa kembali putra mahkota hidup-hidup. Ia memohon agar Zen King tidak memberikan persetujuan. Namun sayangnya Zen King mengizinkan Wu Zhenjing untuk ikut bersamanya. Di kapal, Mozara melepaskan Teng Gezi tepat di atas para hiu yang menunggunya. Namun Teng Gezi menarik tangan Mozara dan membawanya ikut jatuh bersamanya. Beruntung Mozara masih sempat menggapai bagian kapal, mencegah mereka benar-benar menjadi makanan hiu. Di penjara, Jian Wen lega melihat Teng Gezi dikembalikan dalam keadaan selamat. Harold bertanya-tanya siapa yang paling kuat di antara Teng Gezi dan Mozara. Seorang pria India yakin Teng Gezi tidak akan bisa bertahan lebih dari sehari. Keesokan harinya Mozara dan Teng Gezi kembali berduel. Ia memerintahkan Teng Gezi membunuh putra mahkota dan bergabung dengannya. Teng Gezi tetap menolak dan menyatakan bahwa dirinya membenci bajak laut. Setelah duel selesai, Teng Gezi dilemparkan kembali ke penjara. Orang-orang bertaruh bahwa Teng Gezi tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 hari. Di hari berikutnya pertarungan keduanya diadakan kembali. Setiap kali selesai berhadapan dengan Mozara, Teng Gezi kembali ke penjara dengan tubuh babak belur dan Jian Wen merawatnya. Beberapa hari berlalu. Bai Dikili memberitahu bahwa 2 hari lagi mereka akan tiba di pasar gelap Pulau Sha. Jian Wen tampak keberatan memikirkan bahwa rencana mereka terlalu berbahaya untuk Teng Gezi. Namun Bai Dikili mengatakan bahwa Teng Gezi bisa membantu mereka melarikan diri. Harold memberitahu para penjaga bahwa pada pertarungan kali ini Teng Gezi akan mengalahkan Mozara. Saat para penjaga naik ke geladak untuk menonton, Harold mengambil kunci dan mengeluarkan Jian Wen serta Bai Dikili.
Keduanya bergegas melarikan diri, tetapi di perjalanan mereka dihadang oleh elang Maruhao dan ditangkap. Maruhao mengikat Jianwen dan Bai Dikili lalu membawanya ke atas kapal, tempat Tenggesi sedang bertarung melawan Mozara. Ia memberitahu keduanya berniat mencuri perahu dan melarikan diri. Tenggesi bertanya apakah Jianwen dan Bai Dikili berniat pergi dengan meninggalkannya. Bai Dikili menjawab bahwa hal tersebut lebih baik daripada harus mati bersama. Mozara tertawai Tenggesi yang begitu setia pada putra mahkota tetapi dikhianati. Ia mengundang Tenggesi sekali lagi untuk bergabung dengannya dan mengatakan bahwa mulai saat ini mereka akan menjadi saudara. Tenggesi mengambil gelas minuman yang disodorkan Mozara dan menyatakan mulai hari ini dirinya adalah seorang bajak laut. Pernyataan tersebut segera disambut dengan seruan gembira oleh anggota yang lain. Jianwen mencoba menjelaskan situasinya, namun ucapannya terpotong dengan penolakan Maruhao terhadap Tenggesi. Beberapa saat kemudian, rombongan Mozara tiba di pasar gelap Pulau Sha. Jianwen dan Bai Dikili diikat dan akan menjadi barang lelang sore nanti. Sementara itu di kapal, Tenggesi tetap tinggal di sana. Ia bersandar pada tepian kapal ketika Maruhao berdiri di belakangnya dengan kapak terayun. Harol melemparkan bom asap beracun ke arah anak buah Mozara. Ia menyelinap ke salah satu tenda membuka salah satu peti berisi senjata. Tak lama kemudian seorang anak buah Mozara berlari ke tenda yang lain, memberitahu bahwa seseorang telah membongkar barang-barang mereka. Mozara terkejut dan bertanya-tanya siapa yang berani melakukannya. Ia memerintahkan anak buahnya tetap di sana, sementara dirinya akan pergi untuk memeriksa. Namun ketika Mozara pergi, beberapa yang lain khawatir mengingat barang mereka juga ada di sana. Akhirnya mereka juga memutuskan pergi dan memastikan barang masing-masing. Satu penjaga tersisa untuk memastikan Jianwen dan Bai Dikili tidak kabur. Ia menarik pedang mencoba mengintimidasi mereka agar tak berbuat apapun. Mozara tiba di lokasi kebakaran dan mencium aroma obat bius terompet yang menyengat. Ia mengusir aroma tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk menyiram air. Sementara itu Harol menyelinap ke tenda tempat Jianwen dan Bai Dikili ditahan. Ia menjatuhkan penjaga dan membebaskan keduanya. Harol juga memberikan pisau Dongfang milik Bai Dikili dan memberikan sebuah senapan pada Jianwen. Harol mengingatkan kesepakatan yang dibuat. Jika dirinya membantu mereka kabur, maka Jianwen akan membawanya pergi bersama. Jianwen menepati janjinya dan mengajak Harol pergi bersama mereka. Setelah ketiganya menyelinap keluar, Mozara kembali ke tenda. Ia melihat Jianwen dan Bai Dikili tidak ada di sana, dan anak buahnya diikat dan disekap. Mozara kesal menyadari dirinya telah meremehkan putra mahkota. Salah satu anak buahnya yang lain berlari dengan panik, memberitahu sesuatu yang buruk terjadi di lepas pantai. Saat Mozara pergi ke sana memeriksa apa yang terjadi, ia melihat armada kerajaan Sangguan berlayar menuju ke Pulau Sha. Mozara melihat melalui teropong dan begitu menemukan Jianwen dan Bai Dikili berlari ke arah pantai, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Bai Dikili bertandung mengalahkan anak buah Mozara yang mencoba menyerangnya. Sebelum melompat dan bergabung ke perahu dengan Harol dan Jianwen, Mozara bertanya-tanya apa yang diberikan putra mahkota sampai mengkhianati dirinya. Harol mengatakan bahwa Mozara adalah yang terbaik. Namun ia harus pergi untuk menyelesaikan ensiklopedia harta karun yang dibuatnya. Mozara ingat bahwa kapal Qinglong berada di dalam kapalnya. Ia yakin Jianwen tidak akan mampu bertindak lebih jauh. Namun ternyata Tenggesi mengelabuinya dan telah mengalahkan semua anak buah Mozara yang ada di kapal. Mozara marah dan menggunakan kekuatannya untuk memanggil hiu. Bai Dikili melompat dan menghabisi 3 hiu yang mengejar mereka.
快滑！ Akan tetapi usaha perlarian mereka menghadapi rintangan yang lain ketika Jian Wen melihat armada kerajaan Sangguan menghadang di kejauhan. Terpaksa Jian Wen mengubah rencana perlarian. Jian Wen, Baidikili, dan Harol kembali ke kapal Mozara dan menyerahkan diri. Jian Wen memberitahu kehebatan pasukan kerajaan Sangguan dan percaya Mozara tidak akan mampu menang jika tidak bekerja sama dengannya. Mozara menolak dan memerintahkan pasukannya mengurung Jian Wen dan yang lain. Tiba-tiba sebuah meriam ditembakkan dan menghancurkan lambung kanan kapal. Jian Wen mencoba menawari Mozara sekali lagi untuk bekerja sama dengannya. Dan memberitahu bahwa Zhen Qing, lawan yang mereka hadapi, adalah gurunya selama 10 tahun dan dirinya mengetahui kelemahannya. Mozara mengirim anak buahnya dengan perahu kecil mendekati armada kerajaan Sangguan, berniat menyerahkan putra mahkota. Namun Nur Zhenjing menyarankan Zhen Qing tidak melakukan negosiasi dengan bajak laut dan menghabisi mereka. Kasim Kanan keberatan karena khawatir jika pertempuran pecah, putra mahkota akan celaka. Zhen Qing akhirnya memutuskan untuk melakukan negosiasi. Dan ketika putra mahkota didapatkan, para pasukannya bisa menghabisi bajak laut. Malamnya beberapa perahu kecil yang dikirim Mozara berlayar mendekati armada kerajaan Sangguan. Jian Wen yang ada di salah satu kapal meledakkan amunisi yang disembunyikan di dalam drum dan melompat ke dalam air. Perahu-perahu lain yang segera ikut meledak menghancurkan beberapa kapal kerajaan Sangguan. Baidikili dan Tenggesi meluncur dengan hiu yang dikendalikan Mozara. Sementara Baidikili menarik Jian Wen dari dalam air. Tenggesi mencoba menghalangi musuh di sekitar mereka. Wu Zhenjing menembakkan meriam ke arah Jian Wen. Meski Baidikili berhasil memblokir serangan tersebut, namun ledakannya membuat mereka terjatuh dari hiu dan tenggelam. Baidikili dan Jian Wen diangkut kembali ke kapal Mozara. Harol berhambur ke arah mereka dan melihat lengan Baidikili yang terluka. Namun tak berjeda lama, meriam kembali ditembakkan ke arah mereka. Jian Wen menyarankan Mozara membawa kapal menuju pulau pasir dan berlindung di antara terumbu. Zhen Qing menerima laporan tentang keberadaan terumbu, dan 2 kapal mereka telah hancur. Ia memerintahkan barak depan untuk mundur dan menembakkan meriam jarak jauh ke Pulau Sha. Di atas kapal, Jian Wen membeku ketika melihat meriam ditembakkan ke Pulau Sha, meluluhlantahkan tempat tersebut dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Ia meminta Mozara menepi ke pulau untuk menyelamatkan mereka, namun Mozara menolaknya. Jian Wen merasa bersalah melihat Pulau Sha di kejauhan terbakar habis. Baidikili mengatakan jika pengorbanan tersebut membuat Jian Wen terluka, maka sebaiknya ia melupakan keinginannya untuk membalas dendam. Jian Wen mengeluarkan senapannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak boleh kalah. Ia menghampiri Mozara tidak setuju dengan rencananya untuk menyerang armada kerajaan Sangguan dan menyarankannya untuk kembali ke rencana awal. Mozara menendang Jian Wen dan menyerukan perintah untuk tetap menyerang. Mereka menembakkan meriam ke arah kapal-kapal kerajaan Sangguan yang mendekat. Namun serangan balasan segera dikirimkan dan Jian Wen mengatakan bahwa itu adalah jebakan Tiongkok. Ia meminta Mozara tidak bertindak gegabah dan menyuruhnya mengirim hiu untuk menyelidiki situasi di garis depan sebelum membuat rencana. Jian Wen masih memohon agar Mozara percaya kepadanya, atau mereka akan mati bersama. Sebelum mereka sempat melakukan apapun,
Kapal Jenderal Asura muncul dan Luwu Levu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin kencang. Di kapalnya, Zheng King mengetahui siapa yang baru saja bergabung dan memerintahkan pasukannya menembakkan suar hitam. Ketika suar ditembakkan, armada kerajaan Sangguan membela jalan, memunculkan kapal meriam canggih bernama Harimau Putih. Mozara menyerukan kepada anak buahnya untuk tetap menyerang. Namun Jian Wen mengatakan jika mereka terkena serangan Harimau Putih, kapal mereka akan langsung hancur. Dan satu-satunya cara untuk menghadapi Harimau Putih adalah dengan menggunakan kapal King Long. Saat kapal King Long berlayar mendekati armada kerajaan Sangguan, Wu Zhenjing memberikan perintah menyerang. Sementara Jian Wen mengendalikan King Long menghindari meriam yang ditembakkan. Bai Dikili meluncur ke Harimau Putih untuk mengambil alih. Rencana tersebut gagal ketika Bai Dikili yang hampir berhasil menghancurkan kemudi dikepung dan terpaksa melarikan diri. Harimau Putih melepaskan tembakan ke arah kapal Mozara dan menghancurkannya dengan cukup parah. Saat semua orang mulai putus asa, Jian Wen menambah kecepatan kapal King Long dan menabrakkannya pada mulut meriam Harimau Putih. Ia menyerukan semua orang untuk maju, menghancurkan kendali pada kapal tersebut. Sementara yang lain bertarung, Mozara menanyakan rencana Jian Wen selanjutnya. Jian Wen mengatakan upaya terakhir mereka adalah menghancurkan plakat otoritas yang ada di tangan Zheng King. Namun siapapun yang akan pergi harus bersiap untuk mati. Bai Dikili menawarkan diri untuk pergi. Meski Jian Wen tidak ingin dia melakukannya. Ia menghindari serangan yang ditembakkan dan berhasil mencapai kapal Zheng King. Bai Dikili menghabisi semua penjaga yang menghalanginya dan berhadapan dengan Zheng King. Ia menyandera Wu Zhenjing dan mengancam akan membunuhnya jika Zheng King tidak menyerahkan plakat otoritas. Zheng King mengatakan jika Wu Zhenjing terbunuh, maka ia akan menganggap pengorbanannya sebagai tanda setia kepada negara. Ia melancarkan pukulan ke arah Bai Dikili, namun Wu Zhenjing digunakan sebagai tameng. Bai Dikili menyerang Zheng King dan berhasil mendapatkan plakat. Namun Zheng King mendaratkan pukulan telak ke arahnya. Bai Dikili terpental dan bersama dengan plakat yang dibawanya tercebur ke dalam laut. Mozara meminta anak buahnya berhenti menyerang dan memberitahu bahwa pasukan utama dari Shanghai telah datang. Ia meminta Maru Hao membawa yang lain kembali ke kapal mereka, sementara dirinya akan berjaga di belakang. Anak buah Mozara menolak pergi dan menyatakan bahwa mereka harus berjuang bersama dan mati bersama. Maru Hao menginterupsi mereka dan meminta semuanya mematuhi perintah Mozara. Sebelum pergi, ia meminta Mozara berhati-hati. Mozara menepuk pundak Maru Hao, berjanji bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Saat Zheng King muncul, Jian Wen maju dengan menodongkan pistol ke arahnya. Zheng King mencoba membujuk Jian Wen untuk kembali. Namun Jian Wen menyatakan sejak Zheng King membunuh ayahnya, dirinya sudah tidak memiliki tempat untuk pulang. Zheng King mengatakan jika Jian Wen begitu ingin membunuhnya, dia bisa menembaknya. Jian Wen menarik pelatu, tetapi mengarahkan moncong senapannya ke atas. Zheng King menghampiri Jian Wen dan mengajaknya kembali. Jian Wen hampir terpikat, namun Mozara segera menariknya dan melemparkan ke kapal King Long. Teng Gezi menangkap Jian Wen dan saat Jian Wen berniat kembali untuk membantu Mozara, ia menahannya dengan berat hati. Jian Wen membawa kapal menjauh sementara Mozara berhadapan 1 lawan 1 dengan Zheng King. Pertarungan keduanya tampak imbang, namun Mozara mulai kewalahan ketika ia mencoba mencakar Zheng King, tetapi malah terkena tebasan pedang.
Zen King meninggalkan pertarungan dan berniat menembakkan meriam ke kapal Mozara. Menolak menyerah dan meski terluka parah, Mozara mengalahkan pengawal Zen King dan berhasil menggagalkan upayanya menghancurkan kapalnya. Kembali ke kapal King Long, Jian Wen merenungi apa yang terjadi dan menyesal karena tidak berani menembak Zen King dan mereka berdiri berhadapan. Ia kemudian mendengar suara meminta pertolongan dari arah laut yang datang dari Harold. Setelah dibawa naik ke kapal, Harold memberitahu Mozara ditangkap. Sementara kapal Capricorno berhasil melarikan diri dengan selamat. Ia menunjukkan zirah Baidikili yang ditemukan dan melihat sebuah karang yang tergantung. Mereka menduga Baidikili ditangkap oleh suku dukung dan berada di kapal Asia. Harold membuka ensiklopedianya memberitahu bahwa pemilik kapal Asia adalah wanita iblis menakutkan bernama Kisa. Memikirkan kemungkinan Baidikili berada dalam bahaya dan hutang budi yang harus dibayar, Jian Wen menetapkan tujuan pelayaran mereka selanjutnya adalah menyelamatkan Baidikili. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Beyond the Ocean ini memiliki cerita yang cukup seru. Meskipun di episode awal sempat kesulitan untuk mencerna alur ceritanya, tapi lama-kelamaan mulai seru dapat dinikmati. Dengan akhir yang menggantung pastinya. Donghua ini sudah pasti berlanjut di season 2. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.